Dari sekian tanaman yang saya kelola itu saya pernah karena wilayahnya berbeda-beda, dalam satu tempat itu tidak full 13 hektar itu, tetapi ada yang 1 hektar, 2 hektar, dan pernah saya mendapatkan itu 1 hektar itu kurang lebih 1 kali panen terbaik itu kurang lebih dari 3 ton sekian, itu dalam 1 hektar. Jadi kalau misalkan baik semua berarti kurang lebih ya 39 ton. Tetapi kalau saya di sini menargetkan minimal itu kita harus bisa mampu istilahnya memproduksi satu tanaman itu bisa menghasilkan minimal itu kalau bisa 1 kilo. 1 kilo up itu malah lebih bagus. Sebetulnya kalau kita berbicara uang Mas ya, kalau berbicara hasil yang kita peroleh itu sebetulnya ya tergantung daripada harga pada saat itu, karena cabai sendiri harga itu fluktuatif. Tetapi saya dulu pernah dalam 1 kali petik panen itu kurang lebih 3 ton tadi, itu kebetulan harganya kalau tidak salah waktu itu kurang lebih dari 50.000. Jadi kalau 1 kilo itu 50, karena waktu itu saya bagus 3 ton dalam satu luasan 1 hektar itu, jadi 1 kali petik panen itu saya bisa menghasilkan uang 150 juta. Perkenalkan, nama saya Slamet Haryadi, umur 40 tahun. Saya berasal dari Dusun Terwono, Desa Balak, Kecamatan Songgon. Latar belakang saya adalah seorang guru dan kebetulan saya dinas di Dinas Pendidikan dan tepatnya di SDN 2 Parangharjo. Kebetulan selain jadi guru, saya juga seorang petani. Kebetulan saya sudah terjun ke dunia pertanian ini kurang lebih mulai tahun 2014, jadi kurang lebih sekitar 10 sampai 11 tahun saya sudah bergelut di dunia pertanian. Saya spesialisnya komoditi yang saya tanam itu adalah cabai besar. Kenapa kok saya senang dengan cabai besar? Karena satu, di situ ada sedikit tantangan, terutama dari segi perawatan, kemudian juga tantangan dari segi harga. Ini yang menambah gairah untuk selalu terus untuk menciptakan yang terbaik ya. Kemudian kenapa selain itu juga prospek, kalau menurut saya prospek ke depan terutama untuk cabai, tidak hanya cabai kecil tapi juga cabai besar, saya lihat ke depan untuk prospeknya sangat bagus, sehingga saya memilih komoditi dari cabai besar. Spesialis saya adalah cabai besar. Kebetulan ada yang di lahan saya yang berada di belakang ini, yaitu adalah komoditi cabai besar, yaitu baja F1, dan jenengan bisa lihat sendiri sudah kurang lebih dari umur 85 hari. Dari lahan yang saya kelola, saya di sini sistemnya sewa, yang saya kelola kurang lebih dari 13 hektar yang saya kelola tidak hanya di wilayah ini tetapi juga di wilayah lain juga ada. Jadi kurang lebih yang saya kelola hari ini itu kurang lebih dari 13 hektar. Kalau dari segi tanaman per hektar itu kurang lebih dari 20 sampai 22 ribu tanaman yang, jadi kalau seluas 13 hektar berarti kurang lebih 260.000 tanaman. Dan kebetulan karena saya sendiri seorang guru ya, jadi kalau setiap pagi mungkin saya tidak bisa, di situ saya menggunakan pekerja saya kurang lebih ada 35 pekerja, yang di situ terdapat beberapa teknisi, kalau tidak salah 6 teknisi yang saya gunakan khusus untuk bagian perawatan daripada tanaman cabai yang saya kelola. Jadi saya menggunakan pekerja yang kurang lebih yang saya sebutkan tadi, kurang lebih dari 35 pekerja. Dari sekian tanaman yang saya kelola itu saya pernah karena wilayahnya berbeda-beda, dalam satu tempat itu tidak full 13 hektar itu, tetapi ada yang 1 hektar, 2 hektar, dan pernah saya mendapatkan itu 1 hektar itu kurang lebih 1 kali panen terbaik itu kurang lebih dari 3 ton sekian, itu dalam 1 hektar. Jadi kalau misalkan baik semua berarti kurang lebih ya 39 ton
hasil yang terbaik dalam satu kali panen. Yang jelas kalau setiap usaha itu kita pasti punya target Mas ya, kita harus punya target. Dalam satu pohon itu kalau di wilayah sini ya, kalau di wilayah sini mungkin dari wilayah lain mungkin berbeda ya. Tetapi kalau saya di sini menargetkan minimal itu kita harus bisa mampu istilahnya memproduksi satu tanaman itu bisa menghasilkan minimal itu kalau bisa 1 kilo. 1 kilo up itu malah lebih bagus. Jadi minimal ya harus kita ya berusaha ya 1 kilo itu dalam satu tanaman. Di awal itu saya pernah dalam satu kali petik itu dalam luasan 1 hektar itu pernah saya dalam satu kali petik itu 3 ton lebih. Jadi kalau kita rata-rata kalau dengan luasan 13 hektar itu kurang lebih ya 39 ton yang terbaik itu kalau untuk dalam satu kali petik. Sebetulnya kalau kita berbicara uang Mas ya, kalau berbicara hasil yang kita peroleh itu sebetulnya ya tergantung daripada harga pada saat itu. Karena cabai sendiri harga itu fluktuatif. Tetapi saya dulu pernah dalam satu kali petik panen itu kurang lebih 3 ton tadi itu kebetulan harganya kalau tidak salah waktu itu kurang lebih dari 50.000. Jadi kalau 1 kilo itu 50 karena waktu itu saya bagus 3 ton dalam satu luasan 1 hektar itu, jadi satu kali petik panen itu saya bisa menghasilkan uang 150 juta dalam satu kali petik. Memang akhir-akhir ini Mas ya, kalau kita lihat di sekeliling daripada wilayah sini, yaitu tantangan yang terberat adalah terutama pengendalian hama Mas. Pengendalian hama di sini memang sangat luar biasa. Kalau kita bisa melihat di sekelilingnya banyak tanaman-tanaman yang mungkin ya kurang bagus lah. Jadi sementara ini yang saya alami yaitu adalah pengendalian hama yang begitu luar biasa. Untuk mengatasi tantangan hama itu sebetulnya yang pertama itu perawatan intens ya, mulai dari penyemprotan, kemudian pemupukan dan sebagainya. Tetapi di sini saya selalu menerapkan pada teknisi saya itu 3T. Pada saat kita penyemprotan itu 3T ini yang biasanya saya selalu menekankan. Yang pertama tepat sasaran. Jadi apa dulu yang menyebabkan tanaman itu rusak, misalkan daunnya keriting karena misalkan disebabkan hama nanti apa. Kemudian yang kedua tepat dosis, nanti dosis pada saat kita penyepraian itu harus tepat. Kemudian tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat dosis. Jelas sekali Mas, kalau fase vegetatifnya itu terganggu, yang jelas nanti juga akan mempengaruhi daripada fase berikutnya yaitu fase generatif. Kalau sudah fase 2 ini juga terganggu, maka yang jelas akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Maka dari itu mulai dari fase vegetatif, kemudian fase generatif, kalau bisa ya bagaimana cara merawat tanaman itu bisa baik sehingga hasil dari target yang kita inginkan itu bisa tercapai. Berdasarkan yang saya alami sebetulnya tidak ada ya teknik-teknik khusus Pak ya. Saya hanya bisa menerapkan yang seperti yang saya lakukan. Yang pertama yaitu pada saat fase vegetatif itu biasanya saya selalu mengedepankan biaya seperti petani-petani yang lain lah. Yang penting sebetulnya itu awalnya itu harus yang pertama itu adalah pengelolaan, sebetulnya pengelolaan lahan sebelum kita memulai tanam itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian pemilihan bibit dan sebagainya. Kalau masa-masa seperti itu kalau sudah bagus di awal, insya Allah fase-fase yang kita alami berikutnya itu akan lebih mudah. Kalau fase vegetatif biasanya saya menggunakan di situ pupuk yang mengandung NPK itu Pak ya. Biasanya dari merek-merek tertentu lah ya. Tetapi juga di situ biasanya saya selalu menyelipkan KNO merah sama Ultradap. Biasanya saya mulai awal itu seperti itu. Dan biasanya pemupukan itu mulai awal 15 hari, kemudian 30 dan kemudian 45 hari baru saya pupuk kembali. Iya, gini, ibarat orang itu yang jelas nutrisi itu sangat penting.
Seperti contohnya kita saja sudah, bagaimana cara menjaga imun kita biar tetap sehat. Yang jelas gizinya juga harus bagus, nutrisinya juga harus bagus supaya tubuh kita juga sehat. Sama halnya dengan tanaman. Tanaman ibaratkan tubuh kita saja. Kalau tanaman itu sehat, kemudian gizinya juga cukup, nutrisinya juga cukup, tanaman pun juga akan tumbuh bagus. Kalau sudah tumbuh bagus, yang jelas kekebalannya juga bagus, tidak mudah terserang penyakit dan sebagainya. Menurut saya seperti itu. Saya menggunakan nutrisi Vulka dari Atasi itu ya, dan itu sangat saya rasakan sangat membantu saya, terutama pada fase-fase itu. Terlihat kalau sudah dispray Vulka, diberikan nutrisi Vulka, pertumbuhannya juga bagus, kemudian daunnya juga lebar, hijau, tetapi lentur. Dan pada saat fase generatif, kebetulan saya selalu mengamati daripada tumbuhan itu dari segi pembungaan tidak mudah rontok. Bunganya juga cukup banyak, sangat lebat sekali, banyak sekali, dan tidak mudah rontok. Itu yang saya lihat dan saya amati setiap hari. Ini kalau dari mana saya dapat dari Vulka itu, saya berdasarkan pengalaman saya itu, saya pernah melihat salah satu ada petani saya yang kebetulan kok setiap musim dia kok selalu bagus. Tanamannya setiap bagus. Saya sering tanya, Mas, sampai kondi, sampai dari mana kok iso tanamannya api? Saya menggunakan nutrisi ini, Pak. Dan kemudian saya lihat, padahal sebetulnya saya sudah tahu, sering saya lihat itu di konten-konten di Facebook, di TikTok. Itu saya belum pernah mengaplikasikan pada waktu itu. Tetapi setelah ada petani saya itu mengaplikasikannya dan hasilnya sangat maksimal, dari situ saya tumbuh untuk berkeinginan untuk juga menggunakan nutrisi ini. Dan alhamdulillah dari yang sudah saya pakai, alhamdulillah hasil yang saya dapatkan juga sangat luar biasa. Oke, yang jelas kalau bulan Ramadan karena kita juga fokusnya berbeda sudah Mas ya, tetapi kita juga jangan sampai istilahnya mengabaikan tanaman kita sehingga nantinya bisa merusak tanaman kita. Tips saya itu yang saya gunakan yaitu sementara ini yaitu adalah yang penting kita bisa bagaimana cara membuat tanaman itu bisa sehat, yaitu dengan cara pemberian nutrisi. Dan alhamdulillah karena saya nutrisi yang saya gunakan adalah Vulka, saya yakin Vulka bisa menjaga tanaman saya dan itu sudah terbukti. Bisa 2 sampai 3 hari dalam satu kali ya intervalnya. Sekarang pun saya bisa melebihi dari 5 sampai 7 hari dan alhamdulillah tanaman saya tetap sehat. Ya, yang jelas karena intensitas kita ke lahan juga berkurang, itu secara otomatis berarti budget kita pun untuk tanaman juga berkurang. Karena selain kita fokus pada ibadah kita juga ya namanya wong desa Mas ya, wong desa itu istilahnya karena habis ini hari raya, yang jelas pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang lain lah, yang juga ini mempengaruhi daripada untuk tanaman juga berpengaruh. Contoh misalkan untuk renovasi rumah, untuk beli jajan dan sebagainya, itu mungkin. Tetapi yang jelas pada saat bulan Ramadan ini bagaimana caranya kita, meskipun intensitas kita ke lahan itu berkurang, tetapi bagaimana cara kita, bagaimana tanaman itu tetap sehat sehingga hasil yang kita dapat pun juga meningkat. Harapan saya ya jelas mudah-mudahan hasil yang didapatkan seperti apa yang menjadi target di awal tadi, yang mudah-mudahan hasilnya juga meningkat, tanaman tetap sehat sehingga produksi dan hasil pun juga meningkat. Tips untuk saya, untuk teman-teman yang mungkin bergelut di dunia pertanian, jangan pernah putus asa apabila selalu mengalami kegagalan, karena suatu kegagalan itu sebetulnya adalah keberhasilan yang tertunda. Selalu terus semangat dan galih terus inovasi bagaimana cara membuat tanaman kita baik sehingga hasil yang menjadi target jenengan bisa terpenuhi. Mungkin itu, jadi intinya jangan pernah menyerah untuk selalu berbuat baik lah. Saya melihat prospek khususnya ya komoditi cabai, insya Allah ke depan ini cukup bagus menurut saya. Mengapa saya juga menggeluti? Yang jelas saya bisa melihat ke depan cabai itu yang jelas karena menjadi kebutuhan pokok dari kita semua ya, yang jelas pasti dibutuhkan. Insya Allah prospeknya juga ke depan lebih bagus. Untuk
harapan ke depan, mudah-mudahan petani yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya dan umumnya seluruh Indonesia, mudah-mudahan kedepannya juga bagus, karena yang jelas kemakmuran suatu bangsa itu tergantung pada petani. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi petani, jangan pernah gengsi untuk menjadi seorang petani. Insya Allah petani itu adalah pahlawan pangan bangsa Indonesia. Untuk anak-anak muda, jangan pernah malu dengan kotormu, jangan pernah malu menjadi petani, jangan pernah gengsi untuk menjadi petani, karena seperti tadi ada pepatah, fundamental suatu bangsa itu adalah tergantung pada petani. Petani adalah pahlawan pangan suatu bangsa. Jadi jangan pernah gengsi untuk menjadi petani. Di saat kamu menjadi petani, berarti kamu sama saja menjadi pahlawan suatu bangsa.